Ada yang pernah lihat iklan seperti ini? Pinjam uang cair dalam 5 menit atau modal 10.000 bisa jadi jutaan. Kelihatannya menarik ya, cepat, mudah, dan seolah-olah bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi, tahukah kalian? Di balik iklan itu ada banyak orang yang justru kehilangan uang, terlilit utang, bahkan kehilangan masa depannya. Hari ini kita akan membahas dua hal yang sedang marak di kalangan masyarakat. Bahkan sudah menyasar remaja, yaitu pinjaman online atau pinjol dan judi online. Harapannya setelah presentasi ini kita dapat bisa lebih cerdas dan tidak mudah terjebak. Apa itu pinjol? Pertama kita bahas dulu tentang pinjaman online. Sesuai namanya, pinjaman online adalah layanan meminjam uang yang dilakukan melalui aplikasi atau internet. Hanya bermodalkan KTP dan beberapa data diri, uang bahkan bisa cair dalam hitungan menit. Tapi tidak semua pinjol itu aman ya. Ada pinjol legal, yaitu yang sudah mendapatkan izin dari OJK, sehingga memiliki aturan yang jelas. Sebaliknya ada pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dan seringkali merugikan penggunanya. Jadi jangan sampai tergiur proses yang cepat, kita malah masuk ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Bahaya pinjol ilegal. Kenapa pinjol ilegal sangat berbahaya? Bayangkan, kalian meminjam uang sebesar 500.000, awalnya mungkin terasa ringan. Tapi karena bunga dan dendanya sangat tinggi, dalam waktu singkat jumlah utangnya bisa menjadi berkali-kali lipat. Belum lagi cara penagihannya. Ada yang terus menelpon, mengirim pesan ancaman, bahkan menyebarkan data pribadi kepada keluarga dan teman-teman korban. Akibatnya bukan hanya masalah uang, tetapi juga tekanan mental, rasa malu, dan stres. Karena itu, berpikirlah 2 kali sebelum memutuskan untuk meminjam uang secara online. Apa itu judi online? Sekarang kita masuk ke judi online. Judi online adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan melalui internet, seperti slot online, kasino digital, atau taruhan olahraga. Yang membuat banyak orang tertarik adalah iklannya. Menang jutaan hanya dengan modal kecil. Padahal kenyataannya permainan ini dirancang agar pemain terus bermain dan terus mengeluarkan uang. Kalau memang semua orang bisa kaya karena judi, tentu tidak akan ada korban yang kehilangan rumah, kendaraan, bahkan keluarganya. Mengapa banyak orang yang terjebak? Kenapa masih banyak orang yang bermain judi online? Jawabannya sederhana, karena mereka percaya bahwa keberuntungan akan datang. Awalnya hanya ingin mencoba, kemudian menang sedikit, lalu berpikir kalau main lagi pasti menang lebih banyak. Saat kalah, mereka merasa harus bermain lagi supaya uangnya kembali. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama bermain, semakin besar pula kerugian yang dialami. Dampak judi online jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan uang. Orang yang kecanduan judi sering mengalami stres, sulit tidur, mudah marah, dan kehilangan semangat belajar atau bekerja. Hubungan dengan keluarga juga bisa rusak karena sering berbohong demi mendapatkan uang. Bagi pelajar, dampaknya bisa berupa nilai yang menurun, kehilangan fokus, bahkan putus sekolah. Jadi judi online bukan sekedar permainan, dampaknya bisa menghancurkan masa depan seseorang. Hubungan pinjol dan judi online. Nah, sekarang coba perhatikan hubungan keduanya. Seseorang bermain judi lalu kalah karena ingin uangnya kembali, ia meminjamkan uang melalui pinjol. Setelah uang pinjaman habis, ternyata tetap kalah. Akhirnya meminjam lagi dan lagi.
Begitu terus berulang, inilah yang disebut lingkaran setan antara judi online dan pinjol. Semakin ingin keluar, justru semakin terjebak. Cara melindungi diri. Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi korban? Pertama, jangan mudah percaya pada iklan yang menjanjikan keuntungan instan. Kedua, selalu cek apakah layanan pinjaman tersebut terdaftar di OJK. Ketiga, jangan memberikan data pribadi kepada aplikasi yang tidak jelas. Dan yang paling penting, jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau orang yang kita percaya jika menghadapi masalah. Ingat, meminta bantuan jauh lebih baik daripada diam dan menghadapi semuanya sendirian. Jika sudah terlanjur, harus bagaimana ya? Kalau ada teman, saudara, atau bahkan diri kita sendiri yang sudah terlanjur terlibat, jangan panik. Yang pertama, berhenti bermain judi dan hentikan penggunaan pinjol ilegal. Kemudian, cari bantuan dari keluarga, guru BK, atau bahkan pihak yang berwenang. Semakin cepat mengambil tindakan, semakin besar peluang untuk keluar dari masalah tersebut. Jangan pernah berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kalau ada yang menawarkan uang cepat tanpa usaha, kita harus mulai curiga. Karena pada akhirnya yang instan seringkali justru membawa penyesalan yang panjang. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak, jaga data pribadi, kelola uang dengan baik, dan katakan tidak pada pinjol ilegal maupun judi online. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang lebih cerdas, lebih waspada, dan mampu melindungi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. And bye-bye!